Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya membuat konten video baru walaupun saya punya kesibukan yang sangat banyak, tetapi saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada kalian sebagai bentuk ya amal jariyah amal jariyah yang untuk siapapun, baik baik orang muslim maupun non-muslim. Tetapi karena saya muslim, jadi saya mengambil sisi keislamannya lebih banyak. Nah, apa itu bisnis startup? Tadi saya mengupload video pendek, yaitu mengomentari Gojek yang dia itu menjelaskan kenapa kok sistemnya gini, kenapa pemerintah tidak peduli. Nah, saya ada video satu itu tentang membahas tentang gig economic, GIG economic. Di situ dijelaskan bagaimana sistem gig economic itu berjalan dan kenapa tidak ada jaminan jaminan atau THR atau sejenisnya, kecuali kalau ada tekanan dari pemerintah. Dan apakah gig economic itu bagus atau buruk? Saya tidak bilang bagus atau buruk, tetapi ada sisi baiknya dan ada sisi negatifnya. Jadi kita harus paham sebelum kita masuk sistem, kita harus mempelajari sistem itu, lalu menerimanya. Namun saya tidak, di video itu sudah saya jelaskan, jangan terlalu bergantung kepada bisnis itu, ya, sistem gig economic itu, tetapi harus melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan tadi, ya. Boleh untuk sampingan, ya, boleh, tetapi jangan jadikan sebagai penghasilan tetap, ya. Nanti ujung-ujungnya ngeluh, ya. Nah, apa itu bisnis startup? Ya, kan Gojek dan lain-lain itu. Startup adalah bisnis rintisan yang masih tahap awal. Berbasis inovasi, teknologi, model bisnis baru dibuat untuk tumbuh cepat. Scalable, ya, scalable biasanya belum stabil dan masih trial atau kadang error. Artinya bisnis startup itu bisa saja gulung tikar suatu saat. Ya, karena mereka itu ingin mempercepat. Mempercepat apa? Masuknya duit, perputaran duit. Jadi mereka rugi, ya, mereka rugi. Mereka rugi, tetapi berani rugi di awal. Dan untungnya nanti setelah beberapa tahun lewat. Nah, dulu karena saya buka toko di Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya, aku tidak paham, ya. Tetapi setelah beberapa kejadian, ya, akhirnya saya di tahun 2025 akhir mulai mempelajari sistem-sistem ini. Nah, contoh gampang, Gojek awalnya bukan ojek biasa, tetapi platform. Tokopedia bukan toko, tetapi marketplace. Ruang Guru bukan bimbel, tapi edutech digital. Artinya mereka menggunakan fungsi. Yang fungsi itu akhirnya dimanfaatkan sebagai mirip kasusnya seperti franchise, ya, mirip, ya. Cuma ini modelnya agak beda. Intinya bukan sekedar jualan, tapi mencari model bisnis yang bisa diperbesar secara masif. Ya, Ruang Guru dan sejenisnya itu mereka sudah banyak yang menguasai pasar les. Kemudian atau kursus, ya. Sisi positif startup apa? Nah, potensi pertumbuhan cepat. Kalau modelnya kena, bisa naik 10 sampai 100 kali dalam beberapa tahun. Dan juga tidak terikat lokasi, bisa lintas kota dan negara. Contoh satu aplikasi jutaan user, kayak Grab dan sejenisnya itu. Kemudian kedua, mendorong inovasi dan solusi nyata. Startup biasanya lahir dari masalah nyata masyarakat. Misalnya saya butuh transport, ya. Saya ke daerah pedalaman desa, ya, saya butuh cepat, ya. Jadi saya pakai jasa online.
startup itu kayak Gojek, Grab, Maxim, InDriver dan sejenisnya. Efisiensi sistem lama yang ribet. Kalau sistem lama kan offline kan harus telepon ini, kamu kenal supir ini atau siapa. Nah, ini mempercepat. Makanya banyak startup mempercepat hidup manusia. Transport, pembayaran, pendidikan. Dulu cash, sekarang bisa QRIS, bisa transfer. Ya. Kemudian pendidikan, ya kalau mau les ya cukup online, ya pakai Zoom atau video call. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Struktur tidak kaku, keputusan cepat, bisa pivot ganti arah kalau gagal. Berbeda dengan perusahaan tua yang terlalu banyak aturan. Artinya mereka startup ini bisa saja berubah, ya bisa saja mereka merger atau tutup. Keempat, peluang cuan besar, tapi founder dan early team bisa dapat equity. Investor bisa dapat return besar. Ya, jadi ini duitnya investor ya, bukan duit kantong mereka sendiri ya. Ini yang harus difahami oleh orang-orang yang kerja atau bermitra dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Sisi negatif startup yang sering ditutupi. Nah, ini sisi negatifnya. Pertama, tingkat kegagalan sangat tinggi. Fakta pahit, 90% startup gagal. Ya, jadi tidak ada jaminan startup kayak Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya itu akan untung terus. Bisa saja mereka suatu saat akan gulung tikar, ya, karena algoritma mereka berubah-berubah, tidak tetap. Kemudian penyebab umum, produk tidak dibutuhkan pasar. Kalau satu produk itu sudah terlalu banyak, harganya jatuh. Ya, semua orang jualan. Salah manajemen uang, ya, ini yang paling risiko ya. Kemudian overburn, bakar duit investor terlalu banyak. Tanpa memperhitungkan nantinya gimana. Kemudian banyak rame di pitch deck, sepi di kas. Kedua, ketergantungan investor. Startup sering tidak untung lama. Hidup dari suntikan dana, resikonya kehilangan kendali, dipaksa tumbuh tidak alami, fokus ke valuasi bukan keberkahan bisnis. Nah, ini yang penting ya. Jadi banyak orang itu nanti saya akan buat konten video khusus tentang apa itu bisnis yang berkah. Ya. Berkah itu apa? Ya. Konsep berkah itu apa? Konsep rezeki itu apa? Itu harus kita pelajari. Supaya kita orang muslim itu tidak dihipnotis oleh iklan-iklan, ya ya maaf ya, ya ini kadang ada iklan wanita seksi, kadang ada iklan ya walaupun wanita itu berkerudung tapi caranya itu juga tidak sesuai adab. Nah, terutama di bulan Ramadan ini ke depan ini akan banyak ekstra promo, ekstra gratis ongkir, ekstra diskon, ekstra cashback dan sejenisnya itu. Nah, orang harus paham hukum-hukum ini bagaimana. Ya. Apakah PT ini atau e-commerce ini dia membangun bisnis atas dasar keberkahan atau membangun bisnis atas dasar murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya seperti masuk pada hal yang ribawi, masuk pada hal yang berupa horor, ya transaksi-transaksi syubhat, transaksi-transaksi yang ribawi, ya. Sehingga walaupun bisnis itu kelihatan besar, mewah dan sejenisnya, kelihatan sukses, tetapi secara internal itu sudah rusak, ya, sudah rusak. Kita sebagai orang muslim tidak mencari omzet besar, juga tidak mencari kekayaan yang berlebih. Kita itu cari keberkahan dalam bisnis. Ya, boleh punya mobil, boleh punya tanah, rumah mewah, boleh. Tapi yang penting itu dari hasil yang Allah ridhoi. Apa saja hasil yang Allah ridhoi? Yaitu hasil yang tidak mengandung perkara-perkara yang mengandung haram yang diharamkan dalam syariat. Baik, yang ketiga tekanan mental tinggi. Founder startup biasanya kerja panjang, stres tinggi, gagal ditertawakan. Banyak yang burnout, depresi, bahkan bangkrut total.
Artinya tidak semua startup bermanfaat. Yang keempat itu tidak semua startup bermanfaat. Realita pahit, ada startup yang tidak menyelesaikan masalah nyata, hanya memindahkan masalah bukan menyembuhkan. Contoh, diskon bakar uang, UMKM mati. Ya, ini juga merusak keseimbangan. Hidup itu harus ada keseimbangan, ada logisnya, ada etisnya. Nah, kalau orang merusak keseimbangan itu, dia merubahnya dengan ketamakan, dengan keserakahan, akhirnya yang terjadi adalah korban. Ya, ada korban, ada orang menang, ada orang yang dikorbankan. Kemudian gig ekonomi, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, pekerja tidak sejahtera. Mereka menggunakan sistem gig ekonomi, bukan atas dasar sosial, ya, apa apa namanya, ukhuwah. Kalau dalam Islam ada asas ukhuwah, ya. Perbedaan startup vs bisnis konvensional. Nah, jadi jangan samakan Shopee dan sejenisnya dengan toko-toko online biasa di luar Shopee. Kadang pelanggan atau pembeli itu mereka nggak paham. Ya, disangka Shopee dan Matahari Mall itu sama, padahal tidak sama ya. Apa perbedaannya? Pertama, startup tumbuh cepat, sedangkan bisnis biasa stabil dan tahan lama. Misalnya Anda beli di Shopee, ya, itu Anda melihat toko-tokonya laris-laris, ya. Walaupun nggak jelas yang beli ini siapa, bisa saja fake order. Adapun toko-toko biasa, toko Madura, kemudian toko-toko konvensional yang ada di sekitar kampung kita, itu mereka stabil dan tahan lama, tetap bertahan 10 tahun, 20 tahun, sampai 50 tahun. Kemudian investor. Investor, sedangkan mereka modalnya investor, bukan dari uang kantong mereka sendiri. Kemudian sedangkan bisnis biasa itu modal sendiri. Ya biasanya yang modal sendiri itu lebih berkah. Kemudian resiko sangat tinggi, sedangkan toko biasa itu lebih terkendali. Artinya resikonya lebih rendah. Fokus skalabilitas, sedangkan bisnis biasa keuntungan nyata. Jadi kalau dagang jualan harus untung. Untungnya jelas, bukan untungnya tidak jelas. Kemudian umur banyak mati muda. Sedangkan bisnis biasa bisa puluhan tahun bertahan. Nah, kesimpulan jujur tanpa motivasi palsu. Startup bukan jalan ninja semua orang. Nah, ini harus kita paham ya. Cocok kalau suka eksperimen, tahan gagal, berani ambil resiko besar. Tidak cocok kalau ingin stabil, tidak mau bergantung investor, dan lebih menghargai cash flow nyata. Nah, sedangkan kadang warung yang jujur, stabil, dan diwariskan lebih mulia daripada startup viral tapi rapuh. Ya, ada cerita unik, saya punya teman, orangnya sudah tua, sudah sepuh. Dia mewariskan bisnis jualannya, jualan kuenya. Dia berkeliling sudah 20 tahun lebih dia jualan kue itu menggunakan gerobak. Kemudian anaknya juga diwariskan ke anaknya bisnis ini. Ya, ini menunjukkan bahwa bisnisnya berkah. Ya, tidak tersentuh dengan hal yang haram, halal. Ya, dia dari situ bisa memenuhi kebutuhan anaknya, sekolah anaknya, ya, dan juga bisa beli rumah. Ya. Padahal kamu kalau melihat orang yang jualan di gerobak atau jualan warung kecil, ya, kamu sangka dia mungkin kesannya miskin. Padahal sebenarnya mereka tidak miskin. Ya. Mereka itu sabar dan stabil. Ya. Modal kecil, untung cukup, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya ditabung sedikit demi sedikit untuk dibelikan emas, untuk dibelikan aset. Seperti itu. Sedangkan startup mereka membutuhkan investor, kemudian uang itu mereka bakar berupa diskon, berupa
cashback, berupa promo, berupa event, ya, harga yang dijatuhkan, berupa free ongkir, berupa pinjaman berbunga ribawi, ya. Sehingga orang-orang hanya hidup, life engineer-nya itu dirusak oleh orang-orang seperti ini. Ya, kalau startup ini tidak ada urusan dengan riba, tidak masalah. Ya. Tidak ada urusan dengan horor, tidak masalah. Ya. Tapi yang saya bahas sisi negatifnya, bukan sisi positifnya. Kalau sisi positifnya saya setuju, tapi kalau sisi negatifnya ada hal-hal yang saya tidak setujui. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.